kuat nggak kalau misalnya dibuka tutup terus-terusan gitu. Ada bekas lipatan di sini guys, jadi tidak benar-benar clean. Ini slot USB-C-nya itu udah mepet banget sama rangkanya atau bingkainya, jadi beneran tipis banget. Oke, ketemu lagi di Autotech Sindo News bersama gua Cak dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu smartphone lipat. Ya, di 2026 ini trennya sekarang berubah ya. Dari dulu biasa kita smartphone candy bar biasa aja, sekarang berubah jadi smartphone lipat. Terutama ini yang lagi ngetren banget, yang lagi viral banget ini adalah Galaxy Z3 Fold ya. Ini smartphone yang lagi rame banget karena dia bisa dilipat 3, bisa jadi tablet, bisa juga jadi laptop. Nah, sebelum ke sana kita akan bahas dulu soal perkembangan dari smartphone itu sendiri seperti apa sih. Dulu desain smartphone itu benar-benar berubah-ubah ya. Kalau kita ngelihat di circa 2000, 2005 sampai 2007 itu mungkin Gen Z itu masih bayi. Nah, di situ pemain yang terbesar adalah Nokia. Ya, mungkin kalau misalnya sekarang juga ada Nokia, tapi dulu Nokia itu menguasai pasar smartphone global yang market share-nya sampai lebih dari 50%. Di tahun 2000-2005 itu smartphone desainnya udah macam-macam, ada Nokia 7280, ada Nokia 6820, macam-macam. Desainnya unik, ada ya tombolnya, ada yang bentuknya kecil, itu luar biasa sekali. Tapi semuanya berubah ketika Apple merilis iPhone di 2007. Nah, saat itu desain smartphone semuanya berubah, berorientasi ke layar dan juga sistem operasi. Jadi dulu smartphone hanya SMS dan telepon aja. Nah, kemudian setelah iPhone keluar, konsumen dikenalkan dengan yang namanya aplikasi, kemudian jaringan dari 2G, ada 3G yang cuman telepon, SMS, dan internetan dikit-dikit aja, kemudian ada 4G, dan juga ada aplikasi, maka semuanya berubah ya. Jadi internet makin kencang dan sekarang ya handphone semuanya seperti ini, candy bar dan fokus ke layar. Jadi selama bertahun-tahun desain handphone itu tidak berubah, membosankan. Jadi pasar smartphone sendiri juga lama-lama juga makin stuck ya. Nah, karena itu vendor kayak Samsung ini akhirnya kita mulai mikir ya, ini gimana caranya supaya pasar smartphone ini bisa lebih bergairah lagi. Nah, muncullah yang namanya HP lipat ya. Samsung mulai merilis HP lipat itu di tahun 2019 ya, ketika waktu itu adalah Galaxy Z Fold pertama. Akhirnya pabrikan mulai bereksperimen di layar, berusaha mencari gimana caranya supaya konsumen itu tertarik lagi, konsumen itu pengen beli lagi. Maka eksperimennya adalah layar lipat. Dari yang form factor yang biasa, yang candy bar seperti ini, kemudian diubah form factornya menjadi bisa dilipat. Nah, di 2019 Samsung pertama kali merilis Galaxy Z Fold dan itu bikin pasar heboh ya. Wah, ternyata sudah sampai nih teknologi layar yang bisa dilipat-lipat. Kemudian disusul juga dengan Galaxy Z Flip di 2020. Untuk apa sih sebenarnya kalau kita beli handphone dengan layar lipat seperti ini? Jadi dengan adanya form factor yang berbeda, itu cara kita untuk memakai handphone itu juga sangat berubah. Segmennya berubah, harganya jelas lebih mahal, dan juga targetnya itu juga berubah. Oke, kita kasih contoh, ini adalah Galaxy Z Flip. Ini form factornya dirancang supaya apa? Dari awal candy bar seperti ini, kemudian dengan adanya layar yang bisa dilipat, maka form factornya jauh lebih kecil. Jadi lebih bisa dikantongin daripada kalau misalnya kita bawa handphone yang ukurannya gede seperti ini. Itu salah satunya. Kemudian
perkembangannya juga semakin canggih, jadi layar depannya sekarang juga lebih lebar. Kemudian cara untuk selfie juga lebih mudah. Kita selfie sekarang tinggal pakai pegang handphonenya seperti ini dan langsung selfie dari kamera depannya. Kemudian cara untuk melihat konten juga bisa berubah. Kita bisa nonton sambil handphonenya ditaruh di layar seperti ini, ditaruh di tempat yang datar, kemudian kita bisa ngonten, nggak perlu ada casing lagi untuk membuat handphonenya berdiri. Itu salah satunya. Kemudian untuk memvideokan kita lagi olahraga, kita lagi melakukan aktivitas, itu juga bisa dengan seperti ini. Jadi form factor lipat ini juga membuat cara kita untuk menggunakan handphonenya ikut berubah. Oke? Nah kemudian ini adalah Galaxy Z Fold ya. Ini adalah simbol HP Android termahal yang juga yang paling bergengsi yang bisa dibeli. Jadi orang beli ini nggak cuma untuk beli layar lipatnya tapi juga beli gengsi juga. Ini Z Fold bisa jadi handphone tapi juga bisa jadi tablet. Ini yang segmennya adalah orang-orang yang lebih dewasa, yang udah punya perusahaan, yang ingin tampil beda. Kemudian kalau misalnya Z Flip ini segmennya adalah anak-anak muda yang ini warnanya juga pink ya, yang dinamis, yang trendy. Jadi emang dua-duanya ini menyasar dua segmen yang berbeda dan juga memiliki fungsi yang juga sangat berbeda. Oke? Jadi dari tahun 2020 Samsung ini terus fokus ke segmen HP lipat ketika kompetitor-kompetitornya masih kayaknya belum berani atau mungkin belum punya teknologinya untuk masuk ke HP lipat. Sekarang sudah 2020 sampai 2025 udah 5 tahun dan mereka melihat bahwa ternyata Samsung bisa membuat orang itu jadi tertarik gitu loh, bahwa HP lipat ini adalah sesuatu yang trendy, sesuatu yang bergengsi, sesuatu juga yang mewah. Bahkan Oppo dan juga Vivo semuanya ikut untuk terjun ke HP lipat. Walaupun mereka juga kesusahan, karena apa? Karena Samsung datang duluan, jadi mindsetnya orang terhadap HP lipat ya jelas utamanya adalah langsung ke Samsung. Bukan berarti HP lipat ini ya namanya teknologi baru ya. Teknologi baru itu pasti nggak luput dari masalah. Jadi bukan berarti HP lipat itu tiba-tiba langsung perfect semuanya. Di awal-awal ada juga dua hal yang jadi sorotan di HP lipat ini. Dua hal itu adalah hinge atau engsel dan juga kris atau lipatan. Nah ini dia ini. Ini yang selalu jadi sorotan dari HP lipat. Engsel itu menunjukkan ini banyak sekali pertanyaan dari pengguna ataupun dari warganet, ini engselnya kuat nggak kalau misalnya buka tutup terus-terusan gitu. Ini selalu jadi pertanyaan. Kemudian yang namanya kris itu adalah bekas lipatan ya. Jadi ternyata layarnya itu memang ada bekas lipatan di sini guys. Jadi tidak benar-benar clean. Tidak benar-benar clean, tapi ada bekas lipatan di sini. Nah itu sampai Z Fold yang seri 7 yang terbaru pun itu krisnya itu masih ada. Memang nggak terlalu mengganggu, karena kalau misalnya kita ngelihat dari sini juga nggak terlalu kelihatan. Mungkin kelihatan kalau misalnya di bawah pencahayaan langsung ataupun di bawah sinar matahari langsung. Tapi kalau misalnya kita pakai sehari-hari sebenarnya tidak terlalu mengganggu untuk si kris atau lipatannya ini. Tapi dua itu ya, antara engsel dan juga si lipatan itu yang jadi sorotan untuk HP lipat. Dan tiap tahun Samsung selalu berusaha untuk ini kita teknologinya lebih baru, kualitasnya juga lebih baik, dan seperti itu. Nah yang menarik lagi di Consumer Electronics Show 2026 yang baru aja sekarang ini lagi berlangsung di Las Vegas, Samsung itu sebenarnya punya atau mengembangkan layar yang tanpa kris. Jadi benar-benar ini mulus banget. Tapi layarnya itu tidak dipakai di Samsung. Kenapa? Karena layarnya itu katanya itu akan dipakai di iPhone yang terbaru yaitu iPhone Fold. Jadi kalau kalian tahu bahwa layarnya iPhone itu yang bikin Samsung gitu. Jadi kenapa nggak Samsung yang pakai, kan inovasinya dari Samsung juga. Karena apa? Salah satunya karena Apple berani bayar lebih mahal untuk layar itu gitu. Jadi udah buat Apple dulu aja gitu. Nah, nanti di 2026
ketika iPhone mengeluarkan iPhone Fold itu tren layar lipat itu akan jadi booming lagi. Karena apa? Karena iPhone ini adalah seperti idola atau sebagai benchmark kemewahan atau teknologi yang terkini ya, teknologi cutting edge ya. Ketika iPhone masuk ke HP lipat, ya pasti akan trennya akan jadi, wah HP lipat ini adalah sesuatu yang hype, sesuatu yang mewah, sesuatu yang simbol, sesuatu yang jadi simbol kemewahan gitu atau kemapanan. Jadi trennya akan ke sana emang. Udah jelas bahwa 2026 adalah tren HP lipat. Oke, sekarang kita masuk ke ini dia yang akan kita bahas. Ini adalah Samsung Trifold ya, Galaxy Trifold. Ini dijual perdana kemarin pada 18 Desember di Korea Selatan. Dan di luar dugaan ternyata peminatnya gila, orang sampai ngantri, sampai nginep cuman untuk mendapatkan handphone ini. Harganya nggak murah dan kenapa gitu ya? Kenapa kok tiba-tiba orang segitu gilanya dengan Galaxy Trifold ini? Karena perkembangan ya dari yang dulunya cuma lipat 2, sekarang jadi lipat 3. Ini cuma lipat 2, sekarang jadi lipat 3. Dan akhirnya itu jadi kayak wah ini sesuatu yang baru, kayaknya gua harus punya gitu. Jadi FOMO-nya orang itu mulai ada gitu ya dengan adanya si Trifold ini. Nah, harganya sendiri di Korea itu sekitar 2.500 USD atau 42 juta untuk model yang 256 atau model yang termurah. Oke, nah sekarang kita tanya nih, ini HP yang tidak ada di Indonesia, mungkin Samsung Indonesia juga belum berencana untuk memasarkan HP ini, tapi kita ada di kantornya Samsung untuk melihat langsung dan merasakan langsung seperti apa sih si Galaxy Trifold ini. Nah, pertanyaan yang pertama yang ditanyakan adalah kenapa sih harus lipat 3? Emang lipat 2 aja nggak cukup? Kenapa harus lipat 3? Ini lipat 2, ini lipat 3. Jadi kenapa kok harus lipat 3 gitu ya? Itu yang mungkin jadi pertanyaan dari konsumen. Emang sepenting itu? Nah, mari kita cari tahu jawabannya ya. Oke, jadi lipat 3 ini kita ngelihat di sini ini adalah layar 6,5 inci. Nah, kalau di Z Fold 7 yang lipat 2, layar 6,5 inci ini ketika dibuka jadi 8 inci, oke? Kalau di Galaxy Trifold, kalau dari 6,5 ini ketika dibuka ini 3 kali ini jadi 10 inci. Jadi bedanya sendiri ternyata untuk ukuran layar jadi cukup besar ya. Memang 2 inci kayaknya cuman beda 2 inci aja, tapi sebenarnya ini gede banget. Bisa dibayangkan ya. Ini yang 8 inci, yang ini 10 inci. Beda 2 inci tapi ternyata sangat gede banget dari sisi dipegangnya ataupun dari sisi experience-nya. Oke.